Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk jenengan on kamera dulu mas, saya mau. Nah, ini saya udah on mas. Udah on? Iya. Oh, iya. Opening di sini dulu ya mas, sebelum kita masuk ke dalam sana. Udah nyala. Punya mas Dani mikrofonnya udah nyala. Udah mas. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kami di tim sukses. Ya, alhamdulillah tidak lupa saya panjatkan puja dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kami kesehatan, kesabaran serta kelancaran. Dan tidak lupa juga saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat seluruhku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan panjenengan semua dikasih sehat selalu, rezeki yang melimpah dan sukses selalu. Amin. Ya. Jadi ini teman-teman, pada malam hari ini saya cuman explore bersama Mas Dani karena Mas Yanto itu sekarang itu sedang dia itu ingin ke Baradaya ya mas ya. Iya. Jadi pada malam hari ini Mas Yanto itu berangkat ke Baradaya dan tadi juga sudah pamitan sama kita ya mas ya. Iya. Ya mudah-mudahan aja Mas Yanto di sana tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan nanti Mas Yanto berangkat selamat, pulang pun juga selamat. Amin. Dan sebenarnya kami juga sebenarnya itu ingin menemani Mas Yanto untuk ke Baradaya itu, akan tetapi saya keinget omongan yang sudah kemarin bahwasanya harus ke Baradaya untuk menemui sahabat itu harus cuman satu orang saja karena di situ cuman ada satu lubang ya mas ya. Iya, bener, jadi nggak bisa berdua ataupun bertiga, jadi cumannya bisa satu orang saja. Nah tapi mau gimana lagi, itu kan sudah yang diputuskan sama yang dua seperti itu, ya kita nurut aja mas ya. Iya, mas. Yang terpenting kita di sini doa yang terbaik untuk Mas Yanto, mudah-mudahan Mas Yanto selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Ya, di sini kita cuma bisa bantu doain aja ya, mas ya. Kita di sini cuma bisa bantu doa ya untuk seluruh semua ya. Tolong doakan juga Mas Yanto, mudah-mudahan Mas Yanto itu selamat ya mas ya. Iya, amin. Ya jadi pada malam hari ini saya sama Mas Dani ingin eksplor di sekitaran sini aja mas ya. Soalnya kami juga tidak ada aktivitas ya mas ya. Udah, ke sana lagi mas yuk. Wih mas, apa? Mas bentar mas. Itu siapa mas? Nggak tahu mas, coba kita dekat. Baru aja. Assalamualaikum. Iya, saya berdua. Kok jenengan tahu kalau saya itu sering explore bertiga? Siapa jenengan? Tahu mas? Iya, dia bilang gini, kalian cuma berdua, teman yang satunya kemana? Bilang gitu. Loh kok berarti dia kan tahu? Dia kan kenal kita berarti kan mas? Iya. Kalau boleh tahu jenengan itu siapa sebenarnya? Siapa mas? Koren dari almarhum Buslase mas. Masa iya? Iya. Demi Allah. Benar jenengan? Jenengan menyampaikan apa? Gini saja nggih Bu, biar lebih enak kita komunikasinya, saya masukkan panjenengan ke raga teman saya nggih. Mas ini? Iya mas. Buka mas. Di mana teman kalian? Ya. Apakah benar ini korin dari
Bu Sulase? Iya, saya adalah Bu Sulase. Ya, jadi gini, Bu. Ya memang sebenarnya kita itu ekspor bertiga terus akan tetapi apa ya? Sekarang kakak saya itu sedang menuju ke arah barat daya di mana teman saya itu disuruh untuk mendatangi tempat barat daya itu untuk menemukan Syekh Habasyi. Hutan barat daya. Iya, Apakah kalian tidak mencemaskan keadaan temanmu itu? ya, ya gimana lagi Bu? Sebenarnya saya juga cemas, saya khawatir dengan kakak saya. Apalagi kakak saya ke barat daya itu sendirian dan tidak boleh ditemani satu orang sama sekali. Saya juga cemas, tapi mau gimana lagi? Itu adalah jalan satu-satunya untuk bertemu dengan Syekh Habasyi untuk mengalahkan iblis cengli itu. Iblis cengli. Ini semua karena ulah saya. Saya di sini dengan berat hati ingin meminta maaf kepada kalian semua sebesar-besarnya. Karena ulah saya, kalian harus menjalani berpisah dengan teman kalian dan membuat kalian kesusahan dan keberatan seperti ini. Oh ya, ya tidaklah mengapa Bu ya, jenengan tidak usah menyalahkan diri jenengan. Semua kan sudah terlanjur ya, mau bagaimana lagi? Ya gini, mudah-mudahan doa yang terbaik saja. Mudah-mudahan iblis cengli itu nanti segera segera bisa dikalahkan dan dileburkan setelah kakak saya nanti berjumpa dengan Syekh Habasyi. Perjalanan ataupun orang yang menuju ke hutan barat daya, banyak orang yang sudah ke sana, tetapi banyak orang yang sudah ke sana itu tidak dapat kembali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Entah itu tersesat, kehilangan, ataupun bisa jadi meninggal di hutan sana. Berarti panjenengan mengetahui silsilah hutan barat daya itu seperti apa, Bu? Saya mengetahui hutan itu sangat misterius. Hutan itu bisa jadi hutan yang nyata, tetapi bisa jadi hutan itu tidak nampak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makanya dari itu, Mudah-mudahan sekarang selamat ya Allah. tidak ada orang pun yang berani pergi ke sana karena sudah banyak sekali korban yang ke sana. Dia tidak kembali lagi. Bu, setelah saya tahu silsilah hutan barat daya itu dari ceritanya panjenengan, saya malah tambah khawatir dan cemas dengan keadaan kakak saya yang sekarang ini menuju ke barat daya itu, Bu. Makanya dari itu, saya tadi menanyakan kalian, di mana teman kalian. Tetapi teman kalian sudah pergi ke sana. Ya gini, Bu. Saya sebenarnya ingin tanya, tapi pertanyaan saya ini ya terserah mau jenengan jawab ataupun tidak, karena ini sedikit lancang seperti itu, Bu. Tapi saya juga ingin tahu sebenarnya panjenengan itu ingin minta tolong kepada iblis cengli, jenengan rela melakukan apapun untuk membebaskan iblis cengli. Itu sebenarnya tujuan panjenengan itu apa? Jenengan punya dendam ke satu keluarga, itu dendam yang seperti apa, Bu? Baiklah, jika kalian sekarang bertanya, saya akan menjawab pertanyaan kalian. Jadi, saya adalah orang yang mempunyai ilmu dari
nenek moyang saya turun temurun kepada saya, Iya. dan itu dibuat untuk menolong orang. Tetapi pada suatu hari ada orang, dia juga mempunyai ilmu, dia merasa bersaing bersama saya, dan saya melihat orang itu ilmunya jauh di atas saya, dan dia melakukan persaingan itu dengan licik. Dia membunuh rezeki saya dengan cara dia membunuh suami dan anak saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan saya sadar diri dengan ilmu saya tidak mampu melawannya. Maka dari itu saya menolong, membebaskan iblis Cengli. Untuk saya mintai tolong, membuat orang itu terluka. Tetapi iblis Cengli malah berpengkhianat kepada saya. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi itu alasannya panjenengan Iya, ingin membebaskan iblis Cengli karena jenengan mempunyai dendam dengan satu keluarga yang dimana dulu suami jenengan beserta anak jenengan dibunuh oleh seseorang yang bersaing dengan panjenengan itu. betul sekali. Ya gini aja Bu, apa ya, dendam jenengan itu dibuang aja lah, jenengan tidak usah lagi merasa dendam. Iya, Agar apa itu jenengan bisa tenang di alam jenengan yang sekarang ya. iya, saya juga sudah sadar. Mungkin saya sudah ditakdirkan begini. Jadi saya kalau masih mempunyai dendam itu pun percuma. Lebih baik saya buang dendam saya agar saya hidup tenang di sana. Iya. Dan sekali lagi saya mau minta maaf pada kalian. Saya menjadi merepotkan kalian. Iya Bu. Sudah. Saya akan bantu doakan teman kalian. Semoga tidak terjadi apa-apa. Iya Bu, ya amin. Dan semoga misi kalian melenyapkan iblis Cengli itu cepat berhasil. Iya Bu, yang saya harapkan juga seperti itu, agar iblis Cengli itu tidak terus-terusan menyerang manusia yang tidak punya salah dan dosa. Ya udah, saya terima kasih panjenengan. Sekarang jenengan kembali ke alam jenengan yang sekarang ya. Jenengan tenang di alam jenengan yang sekarang. Baiklah. Ya. Saya pamit dulu. Iya Bu. Saya khawatir banget Mas dengan keadaannya Mas Yanto Mas. Saya tadi mendapatkan informasi. Kenapa Mas? Jadi tadi intinya benar, itu adalah korin dari Bu Sulase, dimana tadi Bu Sulase yang pertama dia itu menyampaikan apa ya, maaf kepada kita karena sudah merepotkan kita Ya. gara-gara Bu Sulase itu membebaskan iblis Cengli, kita kesusahan seperti ini. Dan bahkan Mas Yanto sekarang itu pergi jauh ke barat daya untuk bertemu dengan Sehat Basi untuk meleburkan iblis Cengli itu. Tapi yang saya cemaskan tadi Sulase bilang gini Mas, bahwasanya di hutan barat daya itu apa ya, banyak sekali orang-orang yang datang ke sana. Dia itu pulang dengan keadaan yang tidak selamat. Astagfirullah. Dia apa ya, kehilangan nyawanya di hutan barat daya itu, entah itu tersesat ataupun dia mati di sana. Soalnya apa ya, hutan barat daya itu kadang nampak kadang enggak gitu, seperti itu Mas. Terus gimana Mas ini? Ya kita ini doa yang terbaik aja buat Mas Yanto ya. Saya juga nggak tenang Mas. Saya sebenarnya tuh dalam hati saya ingin
Iya Mas. menemani Mas Yanto datang ke sana. Kan tetapi itu kan kata yang dua, datang ke sana itu cuman bisanya satu orang saja. Itu kan cuma ada satu lubang saja Mas. Nah kita mau gimana lagi? Banyak orang yang selamat ke sana Iya. tapi tidak terselamatkan. Ya alhamdulillah sekarang raganya Mas Yanto kemarin sudah kita temukan. Meskipun keadaannya seperti itu, kita sudah alhamdulillah banget Mas Yanto sudah selamat. Akan tapi ini saya mendengar kabar bahasanya hutan Baradaya itu selesai seperti itu Mas. Itu yang membuat saya khawatir. Iya, ya. Kita mau nyusul juga nggak bisa Mas ya. Iya. Jim dan Sulawesi dulunya tuh sebenarnya beliau tuh orang yang baik. Dia dulu tuh mempunyai ilmu dari nenek moyangnya, dan ilmu itu turun temurun yang dimana Bu Sulasih dulunya itu menggunakan kelebihan yang ia miliki untuk menolong sesama manusia. Akan tetapi ada satu orang juga yang mempunyai ilmu sama seperti Bu Sulasih di atas ilmunya Bu Sulasih. Dia itu apa ya, iri lah bahasanya. Banyak orang-orang yang berdatang ke Bu Sulasih minta tolong, terus ke yang satunya itu kayak apa ya Mas, sepi lah seperti itu. Dia bersaing, tapi bersaingnya secara licik. Dia membunuh suaminya Bu Sulasih beserta anaknya untuk mematikan rezekinya Bu Sulasih itu. Nah, Bu Sulasih ingin membalas, akan tetapi ilmunya itu jauh lebih tinggi dari Bu Sulasih. Maka dari itu satu-satunya cara Bu Sulasih ingin membalaskan dendamnya, dia minta tolong kepada iblis sengli itu. Astagfirullahaladzim, berarti ya, kasihan ya Bu Sulasih. Iya Mas. Dia dulunya orang baik, udah suami dan anaknya dibunuh, lalu sekarang Mudah-mudahan masalah tidak terjadi apa-apa ya. Ya. Saya minta tolong untuk seluruh ke semua ya yang menonton video kami pada malam hari ini ya. Saya minta tolong semua doakan Mas Yanto yang terbaik. Mudah-mudahan Mas Yanto nanti berangkat selamat dan pulang pun juga selamat ya. amin. Saya di sini juga ikut cemas. Gini aja Mas, kita tunda ekspor kita pada malam hari ini. Kita pulang, kita sholat, dan kita berdoa agar Mas Yanto dikasih keselamatan dan dikasih perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Mas. Ya Mas. Amin amin ya Allah. Ya udah Mas. Udah yuk kita pulang dulu Mas.